Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di rumah maupun yang ada di Geraha Bina Mulia Mandiri. Kita bersyukur kita sudah memasuki lagi minggu pertama di bulan kelima. Betapa kasih Tuhan Yesus sangat besar, kasih Tuhan Yesus sangat anugerahnya sangat besar bagi kita semua. Kita akan mulai ibadah kita. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan sebagai ungkapan syukur kita, sebagai rasa terima kasih kita untuk kemuliaannya dalam kehidupan kita yang tidak pernah habis. Haleluya Yesus. Cinta Kau, Yesus, ku tinggikan, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku. Senang hati dan dengan senang jiwaku, akal budi, ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau. Yesus, ku tinggikan, Yesus, ku sembah Kau, Yesus, Tuhan dan Rajaku, dengan senang hati dan dengan senang jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Katakan ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau
Kau layak ku agungkan, Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan, Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan, Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih setiamu Tuhan yang tidak pernah habis, bahkan selalu baru dan memenuhi kehidupan kami. Dalam satu minggu Tuhan, kami melewati banyak kegiatan kami, aktivitas kami, dan setiap pergumulan kami Tuhan, Engkau selalu menolong, Engkau selalu ada. Sehingga kami dapat melewati setiap hari kami Tuhan, dengan baik, dengan sukacita yang tidak pernah berhenti. Itu semua berkat dari Engkau. Dan biarlah Tuhan, pada pagi hari ini kami mau mengembalikan kebaikan Tuhan, merupakan rasa syukur kami lewat pujian dan penyembahan. Biarlah segala pujian kami dan penyembahan kami itu semua layak di hadapan Engkau. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih semangat memuji Tuhan? Amin. Amin. Haleluya. Kita akan angkat satu pujian, kasih Tuhan yang tidak pernah habis. Dan kita terpaku, tercengang karena itu semua. Dalam rembulan, dalam cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diamku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah dalam anugerah hatiku milikmu Tuhan. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku, Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagia ku mengenalmu.
kasih-Mu yang tergores indah, dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku, Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenangmu. Ku terpaku melihat-Mu. Ku terpaku melihat-Mu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dia selalu baik, Dia tetap setia, selalu baru anugerahnya setiap waktu, dan Dia Allah yang Immanuel. Haleluya Yesus. Kita katakan, Bapakku bersyukur. Bapa, ku bersyukur buat kebaikan-Mu, tak habis bagiku. Bapakku bersyukur, Bapa. Buat kebaikan-Mu, tak habis bagiku. Katakan, Engkau baik Tuhan. Baik, 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 Kau baik bagiku. Besar dan dalam cinta-Mu kepadaku, tak berubah selamanya. Selalu baru di setiap waktu. Setia Engkau, setia, 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 Kau setia padaku. Bersamaku di setiap musim hidupku, selalu ada dan menjaga. Engkau Tuhan Immanuel. Katakan, Bapakku bersyukur. Bapa, ku bersyukur buat kebaikan-Mu, tak habis bagiku. Bapakku bersyukur, Bapa. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu, tak habis bagiku. Engkau baik, 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 Kau baik bagiku. Besar dan dalam cinta-Mu kepadaku, tak berubah selamanya. Selalu baru di setiap waktu. Engkau setia, setia, setia,
musim hidupku selalu ada dan menjaga. Engkau Tuhan Immanuel. Baik, 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 kau baik bagiku. Besar dan dalam cintamu kepadaku, tak berubah selamanya. Selalu baru di setiap waktu. Setia, 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 kau setia padaku. Bersamaku di setiap musim hidupku, selalu ada dan menjaga. Engkau Tuhan Immanuel. Selalu ada dan menjaga. Engkau Tuhan Immanuel. Selalu ada dan menjaga. Engkau Tuhan Immanuel. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa minta Tuhan mampukan kita oleh Roh Kudus untuk mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Allah Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami datang kepadamu bersyukur karena kami ada sebagaimana kami ada. Kami ada karena Tuhan selalu ada, hadir dalam setiap kehidupan kami. Dan sampai hari ini Tuhan ada di tengah-tengah kami dalam ibadah kami pagi ini. Karena itu Bapa di sorga, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman-Mu dalam tangan-Mu, sehingga setiap kami yang mendengarkannya boleh benar-benar mendapatkan sesuatu yang baru dengan firman Tuhan yang kami dengar pagi ini. Berbicaralah kepada kami karena kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan siap diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bersyukur karena kita sudah masuk di bulan Mei. Ya, berarti Bapak Ibu Saudara di triwulan yang kedua, ya, kita akan terus melihat sesuatu yang baik sekali di mana Tuhan benar-benar luar biasa atas hidup kita. Setelah kita menyelesaikan di bulan April yang lalu ya dengan tema layak menikmati hidup, maka di bulan Mei ini saya atau kita semua akan bersama-sama menyimak bagaimana menikmati hidup itu adalah karena kita diciptakan untuk menikmati hidup. Bapak Ibu Saudara, kita diciptakan oleh Tuhan untuk menikmati kehidupan. Jadi kehidupan kita setiap hari menyenangkan atau tidak menyenangkan, perlu dan harus kita nikmati. Karena Tuhan yang menciptakan kita supaya kita menikmati kehidupan. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa di bulan Mei ini, di minggu yang pertama atau hari ini, saya akan membahas tentang satu tema, mengapa manusia diciptakan untuk menikmati hidup, karena itu adalah keputusan Tuhan atau keputusan Allah. Dan yang berikutnya di minggu depan saya akan membahas tentang tema Allah yang menentukan. Ya, mengapa kita diciptakan untuk menikmati hidup, karena Allah yang menentukan. Kemudian di minggu yang ketiga, ya, kita akan melihat satu kebenaran mengapa kita diciptakan oleh Tuhan untuk menikmati hidup. Ya, kita akan merenungkan bersama-sama tentang kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan di minggu yang keempat saya akan membahas tentang mengapa kita diciptakan untuk menikmati hidup, ya, karena kepenuhan Allah.
Nah, Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita akan menyimak hari ini satu tema, yaitu orang-orang yang percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus, mereka dapat menikmati kehidupan oleh karena Tuhan atau Allah sendiri yang memutuskannya. Dan pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, sebelum sebentar kita akan ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus, maka ada 2 ayat firman Tuhan yang akan saya sharingkan pagi hari ini. Dan saya berdoa supaya firman ini dapat membuka mata hati rohani kita dan dapat memberikan suatu pemahaman kepada kita bahwa kita sebagai manusia ciptaan Allah merupakan sesuatu hal yang luar biasa. Bukan kebetulan Bapak Ibu Saudara kalau kita diciptakan oleh Allah. Oh, luar biasa Bapak Ibu Saudara. Mari yang pertama saya akan mengajak kita untuk melihat di Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan berkata, ya Bapak Ibu Saudara bisa membuka ayat Alkitabnya atau melihat ya di layar ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Suatu pernyataan firman ya, di mana Allah dengan kedaulatannya, dengan haknya Allah punya sebuah inisiatif yang luar biasa, yang tidak bisa ditandingkan, tidak bisa disamakan dengan apa yang ada dalam dunia ini. Ya, Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Wow, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Sesuatu hal yang istimewa. Dan ini adalah keputusan Allah. Kalau kita melihat di ayat ini dan ayat-ayat sebelumnya Bapak Ibu Saudara, bahwa di ayatnya yang ke-26 Kejadian pasal 1 itu memberikan suatu ketegasan yang luar biasa, karena itu dinyatakan atau diberikan kepada saudara dan saya sebagai manusia. Dan bersyukur kita menjadi manusia dan kita mendapatkan perhatian yang luar biasa dari Tuhan. Kalimat selanjutnya berkata, perhatikan Bapak Ibu Saudara, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Perhatikan Bapak Ibu Saudara kalimat yang berkata, supaya mereka berkuasa. Wow, diberikan otoritas oleh Allah. Dan ini keputusan Allah yang diberikan kepada manusia supaya mereka berkuasa atas seluruh bumi, atas seluruh ciptaan Allah. Pemberian Allah yang luar biasa bagi manusia. Termasuk di dalamnya adalah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Bahwa keputusan Allah itu adalah hak Allah. Dan itu adalah hak istimewa bagi kita Bapak Ibu Saudara. Mengapa? Karena Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah, dan Allah memberikan kuasa kepada mereka untuk menguasai seluruh alam semesta ini. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kalau kita diberikan otoritas oleh Allah untuk menguasai alam semesta. Wow. Ya, dan tidak heran kalau kita melihat apa yang sedang terjadi dalam dunia ini. Ya, manusia menciptakan banyak hal. Dan itu menunjukkan bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di sini sekarang sudah dilakukan oleh manusia. Dan memang kita berdoa supaya setiap temuan-temuan oleh manusia di muka bumi ini, ya, itu dilakukan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan untuk apa? Bukan untuk membanggakan. Seperti peristiwa yang terjadi di Babel, Bapak Ibu Saudara. Ingat ketika manusia membangun menara Babel. Mereka berkata bahwa mari kita bangun sebuah menara. Untuk apa? Untuk kemegahan. Untuk kehormatan bagi manusia. Dan Allah tidak mau itu Bapak Ibu Saudara. Karena itu Allah mengacaukan bahasa mereka.
Karena apa? Karena mereka bukan untuk memuliakan Tuhan saat mereka membangun menara, tetapi untuk kehormatan mereka sendiri. Dan Allah tidak mau itu. Kita berdoa kalau Tuhan percayakan kita melakukan sesuatu ya yang bermanfaat bagi banyak orang, kita disanjung. Ingat, kita kembalikan kehormatan, ucapan syukur kepada Tuhan. Sebab karena Tuhanlah maka saya bisa menciptakan satu bagian ini. Ada satu produk yang bisa saya buat. Ada satu hasil karya saya bisa membuat sesuatu dan bermanfaat bagi orang lain. Ini adalah keputusan Allah buat kita. Karena itu mari kita bangun semua potensi yang ada dalam diri kita. Di dunia seni, di dunia pendidikan, di dunia apa saja yang ada di dalam dunia ini Bapak Ibu Saudara. Mari kita bangkitkan setiap potensi yang Tuhan telah berikan di dalam diri kita. Itu yang pertama. Hak istimewa ya dari Allah datang kepada manusia. Apalagi Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, di ayat berikutnya. Saya lihat Bapak Ibu melihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28. Tadi ayat 26, sekarang di ayat 28. Di situ dikatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Allah memberkati mereka. Perhatikan, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkan itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Wow, luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara, bagaimana Allah memberikan kuasa. Tetapi dalam ayat ini Bapak Ibu Saudara, ayat 28 Kejadian pasal 1, saya ajak kita untuk melihat di satu kalimat pertama yang berkata, Allah memberkati mereka. Wow, luar biasa. Allah memberkati umat-umatnya. Allah memberkati manusia. Itu adalah keputusan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ya, berkaitan dengan hal ini Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah tidak hanya memutuskan untuk memberkati ya dan memberi kuasa kepada manusia. Ya, tetapi manusia harus menyadarinya. Seperti saya katakan tadi, bahwa kalau Tuhan percayakan kita untuk dapat melakukan sesuatu, kembalikanlah ucapan syukur kepada Tuhan. Karena bukan kuat dan gagah kita, tetapi karena roh yang dari Tuhanlah yang memampukan kita untuk bisa melakukannya. Untuk kita bisa berbuat sesuatu setelah kita diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu tidak boleh protes. Kalau Tuhan memberkati manusia siapapun dia, sudah percaya atau belum percaya kepada Tuhan, jangan protes Bapak Ibu Saudara. Karena ini adalah firman Tuhan untuk mereka juga. Akan menjadi ironis kalau kita yang sudah menjadi percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus, tetapi kita tidak melihat perkataan firman itu di dalam hidup kita. Saya berdoa supaya kita benar-benar dapat membangun setiap potensi diri kita sampai sejauh mana kita mampu melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan dengan otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya, puji Tuhan Bapak Saudara. Kesimpulannya adalah percaya kepada Tuhan tidak sia-sia, sebab hidup kita berada dalam kontrol Tuhan. Apapun yang kita mau katakan dalam hidup ini, ya ingat bahwa Tuhan tetap mengontrol hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari bersama-sama kita siapkan hati kita, hidup kita untuk ambil bagian dalam sakramen perjamuan Tuhan. Adalah minggu yang pertama di bulan Mei. Sebagaimana biasanya kita melakukan perjamuan Tuhan, mari kita siapkan hati kita bersama-sama, karena melalui sakramen ini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa Tuhan sangat mengasihi hidup kita. Saya akan undang rekan sepelayanan saya untuk maju ke depan, dan kita akan
bersama-sama ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus pada pagi hari ini. Haleluya. Sementara tim musik, tim pemuji akan mengiringi pelayanan perjamuan kudus, dan Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah boleh mempersiapkan hostinya. Kita akan bersama-sama mengambil bagian dalam sakramen perjamuan Tuhan pagi hari ini. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Bapak Ibu boleh mempersiapkan hostinya. Haleluya. Seluruh hidupku milikmu, Tuhan darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh darah salib-Mu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan darah-Mu. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kuasa salib-Mu pulihkanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di Geraha BMM maupun yang berada di rumah, di tangan kita ada potongan roti yang melambangkan tubuh Tuhan Yesus yang dihancurkan, dan juga ada air anggur yang melambangkan darah Tuhan Yesus Kristus yang menetes ke bumi 2000 tahun yang lalu. Semuanya itu terjadi karena kasih Tuhan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus mengingatkan, di 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang 23 berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya untuk menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa di tangan kita ada potongan roti yang melambangkan tubuh Tuhan yang dihancurkan, tubuh Tuhan yang dikorbankan untuk menebus dosa-dosa manusia. Oleh karena itu mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara, dengan ucapan syukur kita akan makan roti ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian juga
Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, kita siapkan air anggur yang melambangkan darah Tuhan Yesus Kristus. Darah perjanjian, darah yang telah memeteraikan kita menjadi milik kepunyaan Tuhan. Mari bersama-sama kita akan minum air anggur ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh sangat baik Tuhan. Melalui sakramen perjamuan kudus yang sudah kami lakukan pada saat ini, biarlah janji firman Tuhan akan terus dinyatakan dan dikenapi dalam hidup kami, bahwa kasih Tuhan tidak akan pernah berhenti. Kasih Tuhan tetap sama dari dahulu, sekarang sampai selama-lamanya. Kasih Tuhan dinyatakan untuk mengasihi kami, karena kami ada milik kepunyaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk waktu ini, di mana kami boleh ambil bagian dalam sakramen perjamuan Tuhan. Dan hamba berdoa kepada Tuhan untuk seluruh umat-umat-Mu, untuk jemaat-jemaat Tuhan. Biarlah berkat-Mu tercurah atas mereka. Berkat perjamuan kudus boleh tercurah atas hidup mereka. Mereka dijagai, mereka dilindungi, mereka diprotek oleh Tuhan. Dan mereka diberkati oleh Tuhan. Tuhan menyertai setiap langkah-langkah hidup mereka. Dimanapun mereka pergi dan berada, dimanapun mereka beraktivitas, Engkau hadir di tengah-tengah hidup mereka. Dalam nama Yesus, mereka akan penuh sukacita, menikmati kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami sekalian. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami mau bawa dalam doa buat bangsa dan negara kami. Kami bersyukur karena Tuhan tetap menyertai bangsa kami sampai hari ini. Dan kami percaya Tuhan akan terus menyertai kami, bangsa kami, dan pemerintah kami dimampukan dalam menjalankan roda pemerintahan. Sehingga bangsa kami boleh semakin maju. Bangsa kami boleh menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Bangsa kami akan menjadi bangsa yang menghormati Tuhan. Bangsa kami akan menjadi bangsa yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami memuji kebesaran-Mu. Kami tinggikan nama-Mu dan kami juga tetap berdoa untuk pelayanan CLCG PPK Bandung Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan akan terus beserta dengan kami. Dan kami terus akan setia mengiring Tuhan sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali pada kali yang kedua. Bapa terima kasih untuk semuanya. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Demikian juga Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan yang terus mendoakan pelayanan ini, yang terus menopang pelayanan ini dengan persembahan, dengan persepuluhan, dengan berbagai hal ya Tuhan, sehingga pelayanan ini tetap berjalan sampai hari ini. Terima kasih Bapa di surga, kami memuji kebesaran-Mu, kami tinggikan nama-Mu dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Engkau bersama-sama dengan kami dalam ibadah ini, dan kami akan mengakhiri ibadah ini, dan Tuhan terus menyertai kami hari ini, besok dan seterusnya sepanjang minggu yang berjalan. Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Bapa di surga. Sidang jemaat dikasih Tuhan, mari bersama-sama kita mengangkat tangan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Oleh karena itu saudara-saudara, terimalah berkat yang dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah persekutuan oleh Roh Kudus senantiasa menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kembali pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengakhiri ibadah kami pagi ini. Haleluya, mari sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa kembali di minggu yang akan datang. Haleluya.